Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonometrika kelas A akan menjelaskan tentang studi kasus pengaruh tingkat produksi padi di Indonesia yang akan dianalisis menggunakan analisis regresi OLS berganda. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Laili Romajati, Safira Ilmina, Dianisa Salsabila, Sulistiani Indriastuti, Hildanti Aura Mevita, dan Anissa Cikalfitri. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Negara Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bercocok tanam menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, sehingga pembangunan pertanian itu penting untuk meningkatkan kehidupan ekonomi di negara kita. Nah, jadi tanaman pangan yang banyak diusahakan sama petani itu kan adalah padi kan, karena sebagai penghasil beras. Nah, di Indonesia sendiri beras itu kan merupakan dagangan yang sangat penting karena beras merupakan bahan makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kebutuhan pangan masyarakat Indonesia sendiri itu tuh kira-kira sebesar 95% itu tuh didapat dari mengkonsumsi beras. Jadi, sistem usaha pertanian tanaman dan pangan itu tuh sangat diperlukan kalau di Indonesia. Gitu. Nah, terus potensi sosial ekonomi yang merupakan kekuatan sekaligus modal dasar bagi pengembangan produksi padi di Indonesia itu antara lain adalah beras, karena beras kan merupakan bahan pangan pokok bagi 95% penduduk Indonesia kayak yang udah aku jelasin tadi. Nah, usaha tani padi sudah merupakan bagian hidup dari petani di Indonesia. Jadi kayak menciptakan lapangan kerja yang besar dan kontribusi dari usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga petani itu tuh cukup besar. Kemudian tujuan yang pertama yaitu untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel terikat Y, yaitu data produksi padi yang didasarkan pada nilai variabel bebas X, yaitu pestisida, bibit, dan pupuk. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang ketiga, untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan cara mencari nilai minimal untuk jumlah kuadrat kesalahan antara nilai produksi dengan nilai kenyataannya. Berikut ini adalah data produksi padi tahun 1994 yang ada di Indonesia. Setelah dianalisis regresi OLS berganda menggunakan aplikasi RStudio, maka hasilnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu ada metode estimasi. Metode yang digunakan yaitu regresi linear OLS. Regresi linear OLS itu apa? Yaitu sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat itu menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan blue. Blue merupakan singkatan dari Base Linear Unbiased Estimation dan merupakan teorema dari Gauss-Markov. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik yang merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear OLS tersebut terdapat masalah asumsi klasik. Jadi terdapat 4 jenis uji asumsi yang digunakan, yaitu ada uji normalitas,
untuk yang dimana untuk melihat nilai residu terdistribusi secara normal atau sebaliknya. Yang kedua yaitu ada uji homogenitas yang dimana untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama ataupun tidak. Yang ketiga yaitu ada uji autokorelasi yang dimana untuk menguji kelayakan persamaan regresi yang dapat dipakai sebagai prediksi. Dan yang keempat yaitu ada uji multikolinearitas yang dimana untuk mengetahui adanya tingkat korelasi yang tinggi pada dua variabel dalam sebuah penelitian. Selanjutnya yaitu ada persamaan regresi yang digunakan, yaitu ada YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2, X2I ditambah beta 3, X3I ditambah error I. Yang dimana YI ini merupakan produksi padi per hektar, X1-nya bibit per hektar, X2-nya itu pestisida per hektar, dan X3-nya yaitu pupuk per hektar. Nah, beta 0-nya ini merupakan intercept atau konstanta, X1-nya itu variabel bebas, EI-nya itu error atau galat, dan B1-nya itu sebagai parameter regresi atau koefisien regresi. Selanjutnya yaitu ada tahapan analisis. Nah, di tahapan analisis itu terdapat 5 tahapan analisis, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif, yang dimana terdapat summary statistik per variabel, plot X dan plot Y. Yang kedua yaitu ada uji asumsi. Tahapan yang ketiga yaitu ada estimasi parameter dengan menuliskan persamaan regresi. Yang keempat yaitu ada uji hipotesis. Jadi ada 2 hipotesis yang diuji, yaitu ada uji F dan uji T. Yang kelima yaitu ada interpretasi koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu hasil analisis regresi OLS, estimasi parameter dan plot. Sebelah kiri ini merupakan hasil dari RStudionya, di mana estimasi parameter pada variabel bibit, pestisida, dan pupuk menunjukkan nilai yang positif, yang diantaranya bibit ini 22,2399, pestisida 35,4735, dan pupuk 7,0995. Jadi, antara bibit, pestisida, dan pupuk mempunyai hubungan yang positif terhadap produksi padi. P-value pada pestisida ini tidak signifikan karena menggunakan alfa 10%. Jika menggunakan alfa yang 5%, maka hanya pupuk yang signifikannya. Berikutnya, hasil dari plot bibit dan produksi. Nah, jadi pada plot bibit dan produksi ini itu tuh tidak terlalu terlihat, akan tetapi kalau ditarik dari kiri bawah ke kanan atas, maka bisa jadi positif dan dapat mengkonfirmasi nilai estimasi parameternya. Selanjutnya, hasil dari plot pestisida dan produksi. Nah, pada plot pestisida dan produksi ini tuh di tingkat pestisida tertentu tidak akan meningkat produksi pada pestisida tingkat 3 dan 6. Dan tingkat produksinya itu berada di titik yang sama, yaitu 5.500, dan p-value-nya itu tidak signifikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Laili. Selanjutnya, plot pupuk terhadap produksi padi. Pada pupuk ini terlihat titik-titiknya itu menandakan ke kanan atas. Terlihat jelas bahwa pengaruh pupuk terhadap tingkat produksi itu bernilai positif. Kemudian pada p-value uji T pada pupuk, skor estimasinya parameter kecil tetapi dengan nilai p-value yang sangat signifikan karena nilainya sangat kecil, yaitu 9,25 kali 10 pangkat min 7. Nah, pada bibit juga positif, yaitu signifikan juga pada bibit. Nah, terus pada
P-value uji T pada pestisida tidak signifikan karena menggunakan alfa 10%. Kemudian P-value uji statistiknya signifikan, sehingga hipotesis 0 untuk F statistik ini ditolak, sehingga model ini layak karena hipotesisnya ditolak. Selanjutnya pada R-square itu 0,8497 atau 80%, dan adjustednya R-square itu juga 0,8259, 80% juga. Ini cukup baik. Kemudian pada uji asumsi normalitas, P-value-nya 0,341, artinya jika P-value-nya lebih dari alfa 0,05 maka sudah memenuhi uji asumsi normalitas. Selanjutnya terdapat uji asumsi homogenitas. Nah, di sini menggunakan Bruch-Pagan test dengan P-value 0,4117. Nah, di sini jika P-value-nya lebih dari alfa dan alfanya adalah 5% atau 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari residual sudah homogen. Artinya, tidak ada heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas sendiri adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Kemudian, uji asumsi selanjutnya adalah autokorelasi. Nah, di sini menggunakan Durbin-Watson test dengan hasil p-value 0,3076. Karena p-value-nya itu lebih dari alfa, maka tidak ada autokorelasi. Nah, alfanya itu tadi yang 5% atau 0,05. Nah, di sini berarti sudah jelas bahwa sudah memenuhi autokorelasi atau tidak ada autokorelasi. Dan uji asumsi yang terakhir adalah multikoleniaritas. Nah, jika uji multikoleniaritas itu lebih dari 10, maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah dalam uji tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Nah, tetapi di sini sama-sama kita ketahui bahwa antara bibit, pestisida, dan pupuk dari ketiga-tiganya itu tidak ada nilai yang lebih dari 10. Artinya bisa dikatakan bahwa dari ketiga-tiganya itu antara bibit, pestisida, dan pupuk itu tidak ada masalah dalam uji multikolenialitas. Itulah beberapa penjelasan dari rekan-rekan saya tentang analisis regresi OLS berganda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.